Halo, saya Vita, Mindset Trainer. Kamu kaya raya. Keberlimpahan, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, keajaiban mengaliri kita dan semua manusia. Semangat! Di video kali ini saya akan membacakan buku Hati yang Bijaksana karya Alan Cohen yang diterbitkan oleh penerbit Interaksara. Sebelumnya, buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri, saya membuka layanan berbayar kelas-kelas WhatsApp tentang personal growth, law of attraction, dan juga komunitas LOA. Audiobook ini dibacakan oleh saya, Vita, Mindset Trainer. Sebuah tulisan dari Jack London dengan judul Tujuan Anda yang Penuh Gairah. Aku lebih ingin menjadi bara daripada debu. Aku lebih suka percikan apiku padam dalam kobaran api yang merah menyala daripada harus mati karena pembusukan rayap. Aku lebih suka menjadi meteor yang mengagumkan. Setiap atom dalam diriku diliputi cahaya yang indah daripada menjadi sebuah planet yang tertidur dan tetap. Manusia adalah untuk hidup dan bukan untuk ada, bukan untuk sekedar ada. Aku tidak akan menyia-nyiakan hari-hariku dengan cara berupaya memperpanjangnya, tapi aku harus memanfaatkan waktuku. Tujuan hidup bukanlah untuk dapat meninggal dengan aman, tetapi tujuan hidup adalah agar dapat menjalani hidup dengan baik, sehingga ketika kematian datang, Anda bahkan tidak menyadarinya. Anda hanya berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lain yang lebih besar. Sebagian orang menghabiskan banyak waktu dan energi mereka dalam melindungi diri dari hal-hal yang mereka takutkan. Akibatnya, mereka tidak benar-benar hidup, tetapi mereka hanya bertahan hidup. Dengan menyangkal cita-cita mereka, mereka tidak menghargai diri dan kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Hidup bukanlah tentang bagaimana Anda berpacu agar tidak ketinggalan, tetapi hidup adalah tentang bagaimana melambung jauh di atas batasan-batasan yang selama ini dikatakan orang. Ketika Anda tiba pada akhir perjalanan Anda, bukan apa yang telah Anda lakukan yang akan membuat Anda menyesal, tetapi apa yang tidak Anda lakukan. Jangan berkompromi pada hal-hal yang akan merusak petualangan Anda. Milikilah gairah yang kuat dalam hidup Anda, maka hidup akan membawakan gairah itu kepada Anda kembali. Gairah hidup kuat adalah suara Tuhan yang memanggil Anda untuk bangkit menuju tujuan Anda yang sesungguhnya. Ketika Anda mengikuti kata hati Anda dan menelusuri jalur khas Anda, maka Anda akan hidup dari inspirasi dan bukan dari keputusasaan. Hiduplah dalam gairah yang besar, maka kematian tidak akan pernah bisa menjamah Anda. Jika Anda menghargai keinginan-keinginan hati Anda, maka Anda akan membawakan kehidupan bagi siapa saja yang Anda sentuh. Alam semesta memiliki banyak cara untuk mempertemukan orang dengan alasan-alasan yang benar. Mari kita simak cerita berikut ini. Pada pukul 9 malam, tanggal 4 Juni 2000, Lorenzo tengah bersantai di rumahnya di Hawaii ketika telepon berdering. Ketika dia menjawab telepon itu, terdengar suara seorang wanita di ujung sana bertanya, "Siapa ini ya?" "Saya Lorenzo, ada yang bisa saya bantu?" "Baiklah, nomor telepon Anda ada pada identitas penelepon saya dan saya ingin tahu mengapa Anda menghubungi saya," jawab wanita itu. "Siapa ini ya?" "Nama saya Michelle, dari negara bagian Utah." "Saya tidak menghubungi Anda, saya tidak tahu orang bernama Michelle di Utah." "Baiklah, Anda pasti pernah menghubungi saya, karena nomor Anda dan nama Anda ada di hadapan saya sekarang, Lorenzo 808. Lorenzo berpikir sejenak dan berkata, "Saya mengerti. Pasti saya pernah menghubungi salah seorang rekan saya di Utah.
dan secara kebetulan memencet nomor Anda. Ia bacakan padanya nomor telepon kedua rekannya yang tinggal di Utah. Tetapi mereka tidak tinggal di tempat dengan kode area yang sama. Lorenzo tidak bisa menjelaskan hal ini. Saya benar-benar tidak punya penjelasan untuk hal ini, tetapi jelas saya tidak menghubungi Anda, katanya kembali menegaskan. Sementara keduanya terus bicara, Lorenzo menyadari bahwa ia tertarik pada suara dan keberaniannya. Wanita itu tidak akan menghentikan pembicaraannya di telepon sampai dia tahu mengapa Lorenzo menghubunginya. Setelah beberapa saat, Lorenzo secara spontan bicara, "Baiklah Michelle, saya beritahukan satu hal pada Anda. Jika pada akhirnya kita menikah, kejadian ini akan merupakan cerita yang hebat." Michelle tertawa dan mereka terus berbincang sampai hampir 2 jam. Lalu mereka akhirnya berbincang setiap malam, di mana beberapa dari pembicaraan lewat telepon itu berlangsung selama 6 jam. Beberapa hari setelah telepon pertama yang dia terima dari Michelle, Lorenzo menghubungi rekannya Steve di Utah dan misteri pun terkuak. Steve sebelumnya membeli 3 nomor telepon di sebuah toko elektronik di Salt Lake City dan membawa ketiganya pulang ke rumah untuk menentukan mana nomor telepon yang paling dia sukai. Pada waktu itu, Lorenzo menghubungi Steve dan nomornya terdaftar pada catatan identitas penelepon di telepon Steve. Keesokan harinya, Steve mengembalikan telepon tersebut ke toko. Beberapa saat setelah itu, masih pada hari yang sama, Michelle berkunjung ke toko yang sama untuk mengembalikan teleponnya yang kurang beres yang ia beli seminggu sebelumnya. Pedagang di toko itu memberitahukan kepadanya bahwa saat itu mereka tidak mempunyai telepon seperti yang ia kembalikan, kecuali sebuah telepon yang baru saja dikembalikan. Pedagang itu menanyakan Michelle apakah ia bersedia menunggu 2-3 hari untuk mendapatkan telepon seperti yang ia bawa. Michelle memilih untuk membawa telepon yang baru saja dikembalikan. Ketika Michelle pulang kerja di hari berikutnya, ia melihat pada identitas peneleponnya daftar penelepon yang pernah menghubungi. Ketika ia melihat kode area 808 dan nama Lorenzo, ia sadar ia tidak mengenali di mana kode area 808 itu berada, sehingga ia putuskan untuk menghubungi operator guna mencari tahu. Entah mengapa, ketika ia menekan 0, bukannya terhubung ke operator, tetapi sambungan telepon justru terhubung ke Lorenzo. Pada tanggal 29 September tahun 2000, Lorenzo dan Michelle menikah di sebuah pantai di Hawaii. Dan ya, mereka benar-benar memiliki kisah hebat untuk diceritakan. Alam semesta memiliki banyak cara untuk mempertemukan orang dengan alasan-alasan yang benar. Sementara banyak kelompok masyarakat berjuang dan menggunakan cara apapun untuk menemukan apartemen, pekerjaan, atau teman hidup yang tepat, ada sebuah organisasi yang bekerja di belakang layar untuk menciptakan hubungan yang sempurna bagi kita. Namanya organisasi CCCC atau Cosmic Coincidence Control Center. Tidak ada kecelakaan atau kebetulan. Kebetulan hanyalah mujizat di mana kehendak Tuhan pasti tersembunyi untuk diketahui. Kebetulan tidak memiliki peran apa-apa dalam rencana milik Tuhan. Segala sesuatu dan semua orang yang muncul dalam kehidupan Anda datang atas undangan pemikiran dan niat Anda. Keadaan kebetulan yang dialami Lorenzo dan dalam beberapa hal tidak bisa dijelaskan bertemu dengan Michelle mempresentasikan puncak dari momentum agung dari pengalaman, keinginan, dan niat mereka berdua dari diri mereka masing-masing. Mereka berdua begitu matang, siap dan bersedia untuk menemukan seorang pasangan, dan hukum ketertarikan membantu mereka dalam mewujudkan keinginan-keinginan mereka. Jika Anda berupaya untuk mewujudkan sesuatu yang benar-benar Anda inginkan,
Ketahuilah bahwa alam semesta sadar akan niat-niat Anda dan bekerja untuk menyusun hasil-hasil yang akan Anda jumpai. Setiap niat yang kuat yang Anda miliki terdaftar pada sebuah identitas penelepon besar dan Tuhan mengetahui alamat Anda. Lakukan apa yang Anda dapat lakukan untuk diri Anda tanpa Anda bersusah payah atau ngoyo, dan serahkan hal-hal berikutnya pada CCCC. Semakin Anda merasa was-was untuk mewujudkan sesuatu, semakin Anda menegaskan bahwa Anda harus melakukannya sendiri. Beberapa peristiwa terbesar terjadi setelah orang-orang menyusun kumpulan rangkaian niat dan kemudian mempercayakannya pada kekuatan cerdas, tetapi tidak terlihat untuk membantu mereka. Berdoalah, niatkanlah, visualisasikanlah, lakukanlah, dan kemudian biarkan berjalan. Melepaskan diri dari tekanan sama pentingnya dengan melakukan hal-hal ajaib. Pandanglah seseorang yang Anda temui sebagai sebuah karakter yang memiliki tujuan dalam film yang Anda telah tuliskan naskahnya. Lalu teruslah lakukan perubahan-perubahan kecil untuk penyempurnaan naskah Anda, sehingga nantinya film Anda menjadi film yang baik. Yang paling penting, Andalah penentu jalan ceritanya. Tepat di hadapan Anda. Seorang pengembara spiritual mendengar tentang seorang suci yang tinggal di sebuah rumah di atas sebuah pegunungan terpencil. Menurut cerita, hanya dalam beberapa menit saja bersama orang bijak ini dapat mengubah kehidupan seseorang selamanya. Karena begitu besar hasrat atas kebangkitan jiwa, sang pengembara pun menanggalkan segala sesuatunya dan memulai sebuah perjalanan suci guna menemukan sang guru yang tercerahkan ini dan berbagi saat-saat penuh arti bersamanya. Selama berbulan-bulan, ia mengarungi pegunungan dan melewati berbagai lembah serta sungai-sungai untuk menemukan sang guru. Akhirnya, dia pun sampai di pintu depan rumah orang suci itu. Seorang pelayan memberi salam kepada sang pengembara, membimbing dia masuk ke dalam rumah dan memandunya melewati sejumlah ruangan. Karena ia begitu tidak sabar untuk bertemu dengan sang guru, dia hampir tidak mendengar sepatah kata pun yang dikatakan oleh si pelayan. Selama beberapa menit, sang pelayan memandunya ke sebuah pintu yang langsung menghubungkan ke arah pekarangan belakang. Sang pelayan memberi tanda bahwa sudah saatnya bagi sang pengembara untuk pulang. Tetapi saya tadi berharap dapat menemui orang suci itu selama beberapa menit saja, ujar sang pengembara yang merasa kecewa dan kesal. Ya, Anda sudah menemuinya, jawab orang suci itu sambil menutup pintu. Ternyata pelayan itu adalah orang suci yang ia cari. Jika Anda terlalu disibukkan oleh pencarian, Anda tidak akan menemukan apa yang Anda sedang cari. Jawaban-jawaban yang Anda cari tidak menunggu Anda di atas sebuah pegunungan yang terpencil. Jawaban-jawaban yang Anda cari ada di mana Anda berada. Tuhan bukanlah seorang lelaki tua dengan jenggot putihnya yang duduk di atas awan yang tinggi sambil melemparkan gula-gula kepada sedikit orang yang beruntung dan menghempaskan petir kepada orang lainnya. Tuhan hidup di hati Anda dan berbicara kepada Anda melalui intuisi, pandangan, dan impian Anda. Tuhan bukanlah seseorang. Tuhan adalah sebuah kebenaran yang terungkap melalui semua makhluk hidup. Tuhan tidaklah terkurung dalam suatu agama atau filsafat tertentu, tetapi Tuhan hidup dalam semua orang dan jauh di atas semua kepercayaan itu. Waspadalah agar tidak menjadi pengembara yang profesional. Jika Anda mendapati diri Anda demikian adanya, Anda akan hanya selalu mencari, mirip sebuah radio yang tak henti-hentinya mencari sinyal tanpa pernah berhenti
di salah satu stasiun pun. Anda dapat membaca ribuan buku, menghadiri ratusan seminar, menanyakan pertanyaan yang tak ada habisnya, terlibat dalam terapi sepanjang hidup. Tetapi Anda akan hanya mendapati diri Anda bertanya-tanya, akan jadi apa Anda seharusnya setelah Anda tumbuh dewasa. Melakukan pencarian itu baik, tetapi menemukannya adalah lebih baik. Ketika Anda siap untuk menemukan daripada mencari, maka jawaban-jawaban yang Anda cari akan muncul di mana-mana. Tuhan akan menyentuh kehidupan Anda melalui terbitnya matahari yang begitu agung, melalui sentuhan orang terkasih Anda, dan melalui mata seorang anak yang berbinar-binar. Ketika Anda mengetahui bahwa Tuhan mengungkapkan semuanya melalui seantero dunia, maka kesempurnaan tidak akan lagi menghindari Anda. Anda akan menemukannya dimanapun Anda mencari. Untuk alasan yang sama, pembebasan tidak terletak di tangan tokoh penguasa yang tidak bisa ditemui. Pembebasan ada pada orang-orang sederhana yang Anda temui secara tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari Anda. Setiap orang yang Anda jumpai adalah bentuk lain dari individu yang baru dan menarik. Setiap orang tersebut membawa pelajarannya sendiri untuk disampaikan. Semua yang Anda cari ada di sini, pada diri Anda. Semua yang Anda cari adalah Anda sendiri. Hening masuk ke dalam diri, cari tahu apa yang Anda sukai, yang tidak Anda sukai, kenali diri Anda, cintai diri Anda sebagaimana adanya, maka kehidupan Anda akan membaik. Terima kasih, jiwaku mencintai jiwamu. Saya Vita Mindset Trainer, semangat!